tutorial kali ini kita akan sedikit berbeda dari tutorial sebelumnya. Di tutorial kali ini kita akan coba untuk bagaimana penggunaan dari fitur Assessment Pro. Jadi fitur Assessment Pro ini bisa digunakan untuk penilaian secara objektif ya, yang menjadi power ya, fitur utama di eToTools Pro ini, dan di mana harapannya adalah bahwa Assessment Pro ini adalah salah satu sebagai solusi untuk penilaian secara objektif gitu. Sehingga penilaian tidak hanya satu yang menilai saja gitu. Maka dari Assessment Pro ini adalah bagaimana mengkolektif dari penilaian itu kemudian akan menjadikan sebuah nilai yang murni secara objektif. Dan Assessment Pro ini bisa juga dipakai ya untuk bagi institusi yang belum memiliki penilaian rubik ya secara komprehensif, itu bisa dipakai ya. Biasanya penilaian yang menggunakan rubik itu adalah penilaian dari OSCE ya kalau di kesehatan, atau misalkan kalau di secara umumnya itu adalah penilaian tugas akhir atau skripsi, itu juga menggunakan rubik. Jadi kalau ada penilaian yang memang menggunakan rubik itu sangat cocok ketika menggunakan fitur Assessment Pro. Baik, sebelum kita membuat penilaiannya, yang pertama adalah yang kita lakukan itu adalah membuat rubiknya terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan di sini. Di sini teman-teman bisa menuliskan nama rubiknya apa, kemudian deskripsinya apa, ya, dan kemudian kriterianya apa, kemudian ya kriteria ini adalah kriteria yang dinilai gitu ya, yang dinilainya apa. Misalkan kalau kita ingin menilai dari presentasi mahasiswa, berarti kriterianya adalah bagaimana dia cara menyampaikan, kemudian kualitas penulisannya, kemudian sikap dan sopan santunnya terhadap apa yang menjadi pembawaannya, karakter gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam penilaian kriteria NAME ya. Nah, kemudian bobotnya gitu ya. Bobotnya berapa biasanya, kalau untuk sikap, kamu untuk wawasan itu biasanya agak kecil ya. Tapi ketika pada posisi scale itu besar gitu ya. Nah, ini bisa bobotnya ini nanti bisa ditentukan ya, bobotnya berapa. Nah, ini adalah maksimal poin. Jadi nanti di sini adalah ada pilihan gitu ya. Nah, pilihan itu artinya nanti bobot dikali nilainya berapa gitu. Maksimalnya ini bisa ditentukan maksimal berapa poin gitu ya. Kalau kita mengerujuk kepada bintang ya, kalau misalkan di Gojek atau apa, itu ada namanya bintang 5, maksimal tuh 5 gitu. Maka di sini standar defaultnya itu adalah kriteria rubiknya adalah poinnya kita gunakan 5 poin ya. Nanti tinggal pilih gitu. Kalau misalkan maksimal 5 ya berarti 5 dikali bobotnya berapa. Nah, kemudian deskripsi dari kriterianya itu apa? Deskripsi terhadap penilaiannya, misalkan sikap apa di sini dijelaskan gitu. Nah, ini untuk kriteria juga bisa ditambahkan ya. Nah, ini tambah gitu ya. Jadi ada bisa beberapa kriteria ya untuk menambahkan di sini. Nah, jika sudah dinilai, mohon maaf, jika sudah mengisi rubik ini, tinggal simpan rubik ya. Klik buat rubik. Selanjutnya nanti akan di sini muncul ya, tampilannya seperti ini. Ada satu rubik ya. Nah, ini bisa untuk melihat, ini bisa untuk mengedit, dan ini untuk menghapus rubik ya. Menghapus rubik apabila rubik ini masih belum dipakai sama kita untuk penilaian. Tapi kalau sudah dipakai, biasanya rubik ini sudah tidak bisa dihapus ya, karena ada sesuatu yang berkaitan dengan penilaian gitu. Nah, kita kalau misalkan ingin lihat di sini detail dari rubiknya,
Nah, di sini nanti akan ada muncul, level-level poin penilaiannya gitu ya. Yang tadi ada maksimal 5 poin gitu ya. Nah, 5 poin itu apa sih gitu, yang paling, tertingginya itu adalah excellent ya. Kemudian, poin 4 itu adalah good. Kemudian, poin 3 itu adalah satisfactory ya. Kemudian poin 2 itu needs improvement ya. Kemudian poin 1 itu adalah poor gitu ya. Nah, poin-poin ini nanti, bisa kita ganti ya, tinggal, diedit deskripsinya. Jadi, menjelaskan bahwa excellent itu apakah tentang apa gitu ya di sini, deskripsinya apa, good itu apa. Nah, ini bisa kita edit ya, bisa kita edit atau misalkan, kita tidak perlu edit juga nggak masalah gitu ya. Kalau misalkan rubiknya sederhana gitu, cukup dengan, memunculkan level-level saja nggak masalah. Tapi kalau ingin memunculkan lebih dari ini, kita bisa tambahkan di deskripsi gitu ya. Nah, nanti akan seperti ini ya detail-detailnya gitu ya. Kalau ingin menambahkan dari, deskripsi di level rubik ya. Oke, seperti itu ya untuk, detail dari penilaian level. Nah, untuk edit juga masih bisa di sini ya. Nah, di sini udah nggak bisa edit karena rubik ini, sudah dipakai ya untuk penilaian. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba untuk membuat penilaian asesmennya gitu. Tinggal new assessment di sini ya. Kemudian, asesmennya tentang apa gitu ya, presentasi, tugas, apa gitu. Nah, kemudian rubrik mana yang mau dipakai untuk, menilai presentasi ini gitu, atau menilai tugas ini. Nah, tinggal dipilih rubiknya gitu ya. Nanti di sini akan ada beberapa rubrik ya, yang sudah dibuat tadi gitu. Kalau baru satu ya berarti satu di sini munculnya. Nah, gini, di sini juga bisa multi select ya, jadi bisa menggunakan beberapa rubrik. Tapi kalau misalkan cukup satu ya berarti satu saja gitu ya. Nah, kemudian ini, assessment date ya, berarti kapan ya untuk penilaiannya gitu. Nah, ini kita bisa di-timing-kan barangkali, besok kita akan melakukan penilaian seperti ini ya, kita bisa di-timing-kan besok gitu ya. Jadi bisa dijadwalkan. Kemudian, ini juga student data management juga kita bisa memilih ya, apakah, data dari pesertanya itu kita menginput manual atau memang sudah ada ya, kita sudah ada file impornya dalam bentuk Excel. Nah, kalau misalkan kita menginput manual berarti di sini nginputnya secara langsung. Kalau misalkan, sudah ada data di Excel kita tinggal masukkan di import Excel gitu ya, tinggal pilih seperti ini. Nah, untuk format, ta kolomnya di sini ada nama ya, kemudian ID, kemudian email gitu ya, untuk format kolom di Excel-nya. Kalau misalkan ingin kedua-duanya gitu ya, misalkan, kita ada data di Excel, tapi barangkali gitu, ada peserta lain yang ingin dinilai di luar dari data Excel. Nah, bisa kedua-duanya, sehingga nanti ada kolom input, ada juga kolom Excel-nya gitu ya. Nah, kalau ini adalah untuk, external evaluator setting ya. Jadi ini, eee, mahasiswa nanti akan bisa menilai sendiri ya, terhadap apa yang menjadi presentasi terhadap, eee, kelompoknya gitu ya, atau misalkan secara individual. Jadi penilaian ini, eee, semua mahasiswa bisa menilai. Nah, tinggal pilihan ini predefined by host itu adalah bagaimana kita, menginputkan langsung evaluator-evaluator dari kita. Jadi nanti, si evaluator ini atau mahasiswa ini ketika ingin menilai, itu kan tentu kita harus, menyesuaikan nama kitanya gitu ya, yang menilai. Nah, kalau ini berarti namanya itu sudah ada gitu, sudah ada di pilihan. Tetapi kalau ini self, registration berarti namanya itu memang belum ada gitu ya, self registration tuh namanya belum ada berarti, evaluatornya akan daftar sendiri ya, menggunakan self registration. Nah, tinggal pilih di sini ya. Kalau kita sudah ada data Excel-nya ya, kita berarti pakai predefined by host saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak punya, kemudian ingin mahasiswanya suruh daftar sendiri ya pakai self registration seperti itu. Nah, ini tinggal pilih saja seperti apa ya.
Nah, kemudian deskripsinya nanti dijelaskan di sini, deskripsinya untuk penilaian ini tuh apa gitu ya, tentang apa. Kemudian kalau misalkan ada link-link dokumen yang harus disisipkan di sini, ya tinggal masukkan saja di sini ya. Eee, Linknya apa namanya gitu, kemudian link dokumen ya, kemudian di-blok gitu ya. Kemudian masukkan linknya. Nah, ini tuh linknya kemana gitu, apakah ke Google Drive atau kemana gitu ya. Nah, HTTPS-nya kalau Google Drive berarti pakai HTTPS ya, seperti itu. Tinggal oke gitu ya. Nah, jika sudah ini dilakukan, kemudian langsung aja create assessment ya. Nanti akan tampil ya di dapilnya di sini ya, di recent assessment. Nah, di sini ada 4 tombol ya. Ada 4 tombol ya di recent assessment ini. Yang kita mulai dari belakang dulu, ada tombol delete ya, kemudian ada tombol edit, kemudian nanti ada tombol assessment untuk penilaian, kemudian juga ada tombol report ya, untuk hasil gitu ya. Nah, di tombol assessment penilaian ya, seperti ini. Nah, tadi ya, kalau misalkan kita ada, apa namanya, link dokumennya nanti bisa dimasukkan sini. Nah, ini juga nanti, kita yang sebagai edukator atau dosennya itu kita langsung aja bisa milih di sini ya, tanpa harus menggunakan link gitu. Jadi link itu memang untuk, evaluator eksternal ya, tapi kalau misalkan kita sendiri, evaluator internal yang punya asesmennya cukup menilai dari sini saja gitu. Menilai dari sini sudah cukup gitu ya. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk ke penilaian, kita harus ke manajemennya dulu ya. Nah, ke manajemennya tadi karena saya menggunakan manual input, maka di sini ada input ya, full name-nya, kemudian ID-nya. Nah, ini juga opsional semua ya, opsional semua, boleh tidak diisi juga boleh, langsung namanya saja gitu ya. Nanti kalau misalkan itu akan muncul seperti ini ya. Tapi sebaiknya untuk ID tetap dimasukkan saja ya, ID bisa menggunakan name gitu ya. Nah, ini ada tombol delete ya, nanti untuk mendelete dari peserta yang akan dinilai gitu. Nah, ini untuk menambahkan peserta yang akan dinilai ya, yaitu mahasiswa. Nah, kalau ini adalah link untuk menambahkan, yaitu evaluator ya. Karena saya menggunakan tadi evaluatornya menggunakan, kita sudah menentukan sendiri ya, maka di sini, add evaluator manually ya. Jadi kita bisa menambahkan. Nanti si evaluator ini ketika dia, eee, akan menilai, maka akan muncul namanya ini. Nah, tinggal nanti, dimasukkan ya passcode-nya gitu ya. Oh, tetapi kita harus report nih untuk, apa namanya, memberikan kode akses kepada mereka. Nah, kalau tidak ingin repot, berarti pakainya self registration aja, kirim aja link ininya gitu ya. Kirim link ini kepada si peserta, nanti, di sini sudah ada kode aksesnya gitu ya. Jadi ketika ingin, menilai itu sudah ada kode aksesnya, gitu, tanpa harus kita mengirimkan kode akses satu persatu kepada evaluator, seperti itu, ya. Nah, ini, untuk, manajemen evaluator. Nah, kalau ini untuk, apa namanya, rangkuman dari settingnya, seperti ini ya, nama asesmennya apa gitu kan, kemudian rubrik yang digunakan apa, kemudian, evaluator menggunakan yes self registration, dan untuk penginputan mahasiswa menggunakan manual ya. Ini, rangkuman dari settingannya seperti itu. Nah, ini jika sudah kita lakukan untuk manajemennya, tinggal kita start ya untuk asesmennya. Nah, nanti kita akan bisa menilai. Nah, ini halaman untuk penilaian secara pribadi ya. Nah, kalau misalkan untuk penilaian dari evaluator itu, linknya seperti ini ya, gitu ya. Ini adalah link untuk langsung ke halaman evaluasi, penilaian. Kalau ini link untuk pendaftaran evaluatornya, gitu ya. Tinggal pilih ya, mau yang mana, apakah mau yang ini atau yang ini gitu. Kita coba contoh yang ini saja. Nah, kemudian, kita coba masukkan linknya.
Nah, nanti akan diminta di sini ya. Namanya misalkan Dea Akmal. Emailnya deaakmal@gmail.com ya. Nah, kemudian nanti akan join ya. Akan join. Nah, nanti di sini sudah akan muncul ya passcode-nya. Ini nanti akan disimpan sama evaluator kalau misalkan evaluator tersebut mengisinya beberapa kali ya. Tapi kalau hanya untuk sekali ya nggak usah disimpan gitu, tinggal kopas saja, copy, nah tinggal masukkan ke sini gitu ya. Nah, nama evaluator siapa tadi? Akmal gitu ya. Nah, siapa yang mau akan dinilai di sini? Nah, nanti misalkan si Tono gitu. Nah, nanti di sini akan muncul rubik-rubiknya gitu ya. Nah, muncul rubik kan gitu. Oke. Nah, terus ini gitu ya. Nah, kemudian komennya apa? Nah, ini juga kita bisa mengukur ya total skornya gitu ya. Dari hasil apa namanya? Nilai yang kita masukkan gitu ya. Jadi ada preview skornya. Kalau misalkan belum ini kurang bagus misalkan ya tinggal dinaikkan saja gitu. Nah, nanti akan bagusnya naik gitu ya. Kalau misalkan kebagusan ya tinggal diturunkan saja gitu. Nah, akan turun gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal submit kan gitu. Tinggal submit. Nah, nanti ya sederhana ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ya sudah gitu ya. Nggak usah mengirim ulang gitu. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Langsung ke reportnya berarti ya, ke menu 2 ya. Nah, ini adalah report ya. Di sini ada report secara global dan ini juga report dari masing-masing apa namanya? Mahasiswa ya. Nah, ini dari 66% ya. Berapa sih yang menilai? Nah, ini juga ada kelihatan yang ternyata yang menilai ada 3 orang kan gitu ya. Oke, seperti ini gitu. Yang menilai ada 3 orang. Jadi secara detail lebih bagus ya. Ada ringkasannya gitu. Nah, ini juga nanti bisa diekspor ya. Bisa di-print atau bisa dimasukkan ke Excel gitu ya. Nah, kalau ingin kembali ke penilaian ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada riwayat dari penilaiannya gitu ya. Oke, seperti itu. Jika ingin mengedit dari settingannya tinggal edit di sini ya. Tapi kalau untuk Rubik sudah tidak bisa diedit ya. Kemudian untuk mendelete di sini ya. Nah, di sini ada keterangan baru ada 1 mahasiswa ya yang ada di penilaian ini gitu.